Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eis Lismawati, NIM saya 1912118 dari kelas PAIA semester 4 mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang administrasi kesiswaan dalam pendidikan, yang dimana materinya itu ada orientasi administrasi pendidikan, tujuan dan fungsi administrasi pendidikan, ruang lingkup administrasi kesiswaan, kegiatan-kegiatan di dalam kelas, pelayanan perpustakaan, dan unit layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, orientasi administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan adalah usaha dan kegiatan yang meliputi peraturan tentang administrasi yang berkaitan dengan siswa dalam upaya mengembangkan potensi siswa. Administrasi bidang kesiswaan mencangkup ruang lingkup pencatatan dana dan pelaporan, ditinjau dari pembinaan maupun segi penerbitan administrasi. Masalah pencatatan dana dan pelaporan ini sangat penting. Keduanya sama penting dan saling berkaitan, dan untuk itu perlu disediakan format-format untuk menunjang pencatatan dan pelaporan tersebut. Yang kedua, tujuan dan fungsi administrasi. Menurut Fajrin, Rifki, dan Arsyam 2021, tujuan administrasi kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah agar proses pembelajaran siswa di sekolah dapat berlangsung dengan baik dan lancar, serta tertib dan teratur sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi administrasi kesiswaan secara umum adalah sebagai wahana bagi siswa untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitas, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensial peserta didik lainnya. Ruang lingkup administrasi kesiswaan. 1. Perencanaan peserta didik terdiri dari perencanaan peserta didik yang diawali dengan penerimaan siswa baru dan masa orientasi siswa. Yang kedua, penerimaan peserta baru. Yang ketiga, administrasi siswa baru. Ruang lingkup yang kedua adalah mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik di sekolah. Ruang lingkup yang ketiga adalah mengatur pengelompokan peserta didik yang terdiri dari mengatur evaluasi peserta didik baik dalam rangka memperbaiki proses belajar mengajar, bimbingan penyuluhan maupun kepentingan peserta didik. Yang kedua, mengatur peserta didik yang drop out. Yang ketiga, mengatur kode etik dan peningkatan disiplin peserta didik. Yang keempat, mengatur organisasi peserta didik. Ruang lingkup yang keempat adalah melaksanakan administrasi kesiswaan. Kegiatan-kegiatan di dalam kelas. Kegiatan di dalam kelas meliputi pengelolaan kelas, interaksi belajar mengajar yang positif, penyediaan media pembelajaran, dan lain-lain. Pelayanan perpustakaan. Yang pertama, pengertian perpustakaan. Perpustakaan berasal dari kata dasar pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pustaka artinya kitab atau buku. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan library. Istilah ini berasal dari kata liber atau libri yang artinya buku. Dari kata Latin tersebut membentuk istilah librarus tentang buku. Keberadaan tugas dan fungsi perpustakaan adalah dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian atau riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Perpustakaan sangat penting pada setiap institusi pendidikan tinggi, sehingga semestinya setiap lembaga tersebut memiliki perpustakaan yang lengkap dan berfungsi dengan baik, serta dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, unsur layanan perpustakaan. Dalam melayani pemustaka, sebuah perpustakaan harus mempunyai layanan perpustakaan yang berkualitas. Menurut Rahayuningsih, karakteristik layanan perpustakaan yang berkualitas dapat dilihat dari yang pertama, koleksi, yang kedua, fasilitas, yang ketiga, sumber daya manusia, dan yang terakhir, layanan perpustakaan.
unit layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan asal katanya dari Toguit kemudian menjadi guidance, yang mana bimbingan di situ diberikan kepada orang atau sekelompok orang yang mengalami maladjustment, yaitu kegoncangan pribadi, konflik batin, salah aturan atau stres, dan lain-lain. Sedangkan menurut para ahli, bimbingan adalah arahan, tuntunan, pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok individu yang menghindari atau mengatasi kesulitan hidupnya sesuai dengan perkembangan pribadinya agar supaya menyelesaikan dirinya untuk kesejahteraan hidupnya. Konseling diambil dari bahasa Inggris, yaitu counseling. Dulu diterjemahkan dengan penyuluhan, sekarang diartikan konseling itu sendiri. Pelayanan konseling merupakan jantung hati dan usaha layanan bimbingan secara keseluruhan. Konseling adalah bantuan pertolongan, tuntunan yang diberikan kepada seseorang untuk mengatasi kesulitan atau masalah secara langsung, berhadapan muka atau face to face relation untuk mencapai kesejahteraan hidup. 2. Ruang lingkup bimbingan konseling. Yang pertama, ruang lingkup dari segi pelayanan itu ada 2, pelayanan bimbingan konseling di sekolah dan pelayanan bimbingan konseling di luar sekolah. Ruang lingkup yang kedua itu ada ruang lingkup dari segi sasaran, yaitu perorangan atau individu dan kelompok. Yang ketiga, ruang lingkup dari segi sosial budaya. Layanan bimbingan dan konseling tidak hanya untuk peserta didik yang mempunyai masalah saja, akan tetapi layanan bimbingan dan konseling juga untuk peserta didik yang tidak mempunyai permasalahan. Mengingat bimbingan dan konseling bukanlah kegiatan pembelajaran dalam konteks adegan mengajar yang layaknya dilakukan guru sebagai pembelajaran bidang studi, melainkan layanan ahli yang konteks kemandirian peserta didik. 3. Sifat-sifat bimbingan konseling. Yang pertama, bimbingan preventif, yang kedua bimbingan kuratif, dan yang ketiga adalah bimbingan perseveratif. Yang keempat, fungsi bimbingan dan konseling itu sebagai fungsi pemahaman, 2 fungsi preventif, dan yang terakhir fungsi pengembangan. 5. Asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Yang keempat, asas kegiatan. Yang kelima, asas kemandirian. Yang keenam, asas kekinian. Yang ketujuh, ada asas kedinamisan. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Yang kesembilan, asas keharmonisan. Yang ke-10, asas keahlian. Dan yang terakhir, asas ahli tangan kasus. 6. Tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Yang keempat, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Dan tujuan bimbingan konseling yang terakhir itu memiliki kemampuan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.